Shalom, kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola, Inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, kalian pasti udah kenal aku kan? Tapi ada MC baru nih, boleh diperkenalkan? Oh boleh banget nih kak. Oke, nama saya adalah Elizabeth Hirosa Apriani. Panggil aja Hira. Oke. Dari kelas berapa tuh? Oh, kelasnya juga. Oh iya dong. Dari kelas 1131. Oke. Iya. Sama Dari- saya? Oh, saya nggak dikenalin. Oh, Ya, Lah iya, ini saya tanya nih. ya. Oke, siap. Oke, perkenalkan namaku siapa ya, Nam? Nah, ayo, Saya kamu bukan pasti- bapak Anda. Oke, nama saya Calvin Samuel Simbulun. Panggil saja saya Calvin atau panggil Sam juga boleh. Saya dari kelas 10 RPL 1. Wah, new face ya. Oke, New face. ya, bebas. Bagi aku gak sih? Oke, kali di part ini kita mau menjawab pertanyaan yang sebelumnya di part 1 nih. Apa sih trouble di persatuan ini? Ayo, Vi. Oke. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan kemarin ya. Trouble dari sebuah persatuan. Nah, kira-kira trouble-nya apa ya, Nam? Ya banyak pastinya. Oke, jelas. Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita perlu menyadari sesuatu nih, teman-teman. Sudah sadar belum? Sudah saya sadar nih, buka mata saya. Oke. Baiklah, di dalam sebuah komunitas, bila misalkan ada sebuah persatuan, itu pasti ada bibit daripada perpecahan. Entah itu meski kecil, itu pasti ada bibit dari perpecahan. Itu pasti ada. Kira-kira bibit perpecahan tuh muncul dari mana ya, Nam? Dari pohon mangga, pohon paya. Masalahnya, Pak. Yoi, Menanem, Pak. jualan Pak. Oke, promosinya nanti lagi. Oke. Oke, bibit dari perpecahan itu bisa muncul dari yang pertama, dari perbedaan pendapat tuh. Kita perlu menyadari juga nih, bahwa kita sebagai manusia itu yang pertama adalah makhluk sosial, dan juga sebagai makhluk apa nih? Individual. Iya, benar sekali. Pelajaran PPKN ya guys. Makhluk sosial sekaligus makhluk individual. Manusia sebagai makhluk sosial itu pasti memerlukan orang lain, benar begitu? Yep. Saya perlu Anda perlu saya, ya. Oke. Oke, pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi, untuk saling berinteraksi. Itu makhluk sosial ya. Tapi juga manusia adalah makhluk individual. Makhluk individual itu seperti apa? Manusia itu memiliki pemikiran sendiri. Seperti saya dan Anda kan suka beda pendapat nih. Oh iya. Oh Anda nyindir saya. Oh, tidak begitu. Ya, Tapi kita kan tetap mesra toh. sendiri yuk. Ya, manusia tuh ya seperti yang dikatakan oleh Mbak Kesia ya. Manusia tuh punya pendirian sendiri, punya pemikiran sendiri, punya kemauan sendiri. Nah, dari seperti yang kita ketahui ya, di dalam sebuah komunitas itu kan sebuah komunitas atau perkumpulan atau apalah itu ya, itu kan pasti ada lebih dari manusia satu orang. Misalnya di antara kita nih ada 4 orang nih. Nah, di dalam 4 orang ini pasti kan memiliki 4 kepala yang berbeda-beda, ya kan? So pasti dong Pak. Kepalanya sama bingung kita Pak. Gak bisa bedain. Memiliki kepala dan berbeda-beda dan isinya pun berbeda-beda. Maksudnya itu isi pikiran loh. Iya. Nah, dari perbedaan ini, itu sebenarnya bisa sebagai anugerah, bisa juga sebagai malapetaka. Nah, ini bisa jadi anugerah kalau kita menyikapinya dengan baik. Misalkan saya dengan Anda berbeda pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat ini kita bisa saling membuka pikiran tuh loh. Oh, jadi saya tahu persepsi Anda bagaimana, persepsi saya bagaimana, bisa Diskusi berarti ya. ya diskusi seperti itu, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Dan itu akan menjadi sebuah berkat. Saya bisa menjadi tambah lebih pintar, Anda pun lebih pintar, kita semakin mesra, ya semakin dekat. Mesra apaan nih? Apa nih? Mesra di sini dalam konteks kedekatan ya. Iya, baik. Oke, tetapi itu juga bisa jadi malapetaka loh. Kalau misalkan
kita ini di dalam perbedaan pendapat ini kita tidak dapat menyikapinya dengan baik. Misalkan kita beda pendapat nih, terus kamu nyampaikan pendapat, aku tetap bertahan di pendapatku. Jadi kayak gak mau membuka pikiran tuh loh. Misalkan nih kita janjian mau makan bareng, mau makan di mana nih? Kamu bilang mau makan ayam, aku bilang mau makan mie. Gimana? Oke. Nah, terus kalau misalnya kan ini hanya contoh ya, jangan dibayangin ada ayamnya. Mau makan ayam nih, mau makan mie, terus aku nggak mau membuka pikiran. Pokoknya aku mau makan ini. Itu kan jadi bibit-bibit perpecahan di sini. Sama-sama kekeh sama pilihannya kan. Ya, gitu. Nanti bukannya jadi makan bareng, malah makan sendiri-sendiri. Kan enggak. Itu adalah awal dari perpecahan. Oke, jadi kalau saya tarik dari timeline-nya ya, dari sebuah persatuan, dari sebuah komunitas, bibit dari perpecahan itu awalnya adalah dari sebuah perbedaan pendapat yang kemudian disikapinya dengan hal yang salah, jadi tidak disikapi dengan baik. Seperti tadi nih, nanti ujung-ujungnya bukannya terjadinya sebuah mufakat, wah masuk ke PPKN nih, tapi malah terjadinya perpecahan. Nah seperti itu nih. Tapi gini, kita juga perlu menyadari bahwa perbedaan itu bukanlah sebuah malapetaka, bisa menjadi berkat. Kita perlu menyadari bahwa dari perbedaan kita antar manusia ini itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan antara satu dengan yang lain. Seperti Anda dengan MC kita tidak mungkin kita samain kan. Jelas Pak. Saya laki, dia perempuan Pak. Jelas dong. Oke, tidak bisa kita samakan. Begitu juga dengan isi pikiran kita tidak bisa kita samakan. Namun dari perbedaan tersebut kita bisa ambil sebuah kesepakatan yang kemudian gimana ya? Kesepakatan ya. Intinya kita dapat mengambil sebuah kesepakatan yang kemudian menguntungkan banyak pihak. Oke, seperti di dalam firman Tuhan yang ditulis pada surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Ini kalau saya lihat di Alkitab nih judulnya adalah banyak anggota tapi satu tubuh. Nah, ini ayatnya panjang nih sampai ayat 31. Cuma saya akan memberitahukan hal pentingnya saja ya. Seperti kita baca pasal yang ke-12 ya. Di pasal yang ke-12 dituliskan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula dengan Kristus. Contoh kalau kita lihat di tubuh kita nih, kepala dengan tangan beda atau sama? Beda dong. Sekarang kalau kita tanya, kira-kira kepala sama tangan penting mana? Sama-sama penting semua. dong. Iya, benar sekali. Kepala tanpa tangan itu kita tidak melakukan apa-apa. Kepala menghendaki kita mengambil, misalkan ya kita mengambil minuman, tetapi tidak ada tangan nih, tidak ada yang bekerja. Kaki bisa. Kalau misalkan tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kalau pakai kaki pun kesusahan mungkin. Oke, sebab dalam satu roh kita semua baik Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis dan menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dari sini maksudnya apa? Tidak peduli kamu orang mana, seperti kita perlu mengetahui bahwa Indonesia ini kan memiliki banyak suku nih. Jadi tidak peduli kamu mau suku mana, suku Jawa, Batak, suku Madura, kita semua adalah satu. Tidak membeda-bedakan, kita adalah satu, kita sesama manusia, itu adalah satu. Nah, kalau kita baca sampai akhir nih, ini ayatnya ini kisahnya lumayan bagus nih. Nanti silahkan dibaca. Oke. Ada lagi problemnya? Itu problem yang pertama, terus kemudian bisa. Kalau Ya, dari itu aku aja ya, sih. kalau Ya, dari aku gimana, ya. lanjut. Problem persatuan itu, kalau ini kan tadi dia tentang lingkungan, ya kan. Sebenarnya problem atau halangan persatuan itu juga dari diri kita, ya. Seringkali kita ada rasa insecure nih, rasa nggak Pasti. pede, nggak Biasanya percaya tuh diri. cewek-cewek ya. Nah, percaya kayak
aduh aku kurang cantik, wow, Anda cantik seutuhnya gitu kan. Nah, kalau kita udah awali dengan rasa nggak pede, kita awali dengan rasa insecure, suatu persatuan tuh nggak mungkin terjadi. Karena apa? Ketika misalnya ya, ada circle nih, pertemanan, kita kayak udah ngerasa kayak, ih mereka pinter-pinter, mereka cantik-cantik, good looking lah. Kita langsung kayak, terus ketika mereka ada yang nawari, yuk berteman yuk. Terus kita ngomong kayak, nggak dulu Wah, aku nolak merasa, iya, kita langsung merasa rendah kayak sendiri merasa gitu ya. rendah dibanding yang nah, lain. kan otomatis persatuan nggak ada di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah orang yang nggak punya prinsip. Istilahnya apa? Orang yang gampang terombang-ambingkan arus. Dia yang A ngomong gini, yang B ngomong gini, dia ikut semua. Orang yang kayak gitu gampang dipengaruhi dan akhirnya apa? Diadu domba. Nggak ada persatuan lagi. Dan yang terakhir adalah pemikiran yang berbeda tadi. Ya, pemikiran yang berbeda itu ada di Roma 12 ayat 16. Ya, di Roma 12 ayat 16 itu Tuhan ngomong gini, hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam hidupmu bersama. Jadi miliki pemikiran yang sehati. Kalau kita punya pendapat, it's okay. Pendapatmu beda dengan orang lain itu nggak apa-apa. Tapi ketika sudah ditentukan keputusannya, jangan kita lawan, ya. Kita terima dalam lapang dada gitu. Karena kita punya pemimpin, pasti kita turuti pemimpin kita gitu. Jadi lakukan dengan sabar, lapang dada, ya kan. Tersenyum aja udah. Karena dengan hati. Iya, benar banget. Itu sih dari aku. Oke, lanjut ya Kak. Untuk selanjutnya nih, apakah persatuan hanya ke sesama beriman? Jelas enggak dong? Iya. Kalau persatuan tidak. ke beriman doang, terus kita emang hidup sejenis semua? Kan enggak gitu. Seperti yang dikatakan tadi ya, di ayat mana ya tadi, Nam? Di ayat Roma 12 ayat 16. Bukan ayat saya kok. Loh, Anda yang punya ayat bertanya saya. Oke. Di surat Rasul Paulus kepada jemaat, surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Nah, itu kan dikatakan jelas di sini bahwa sebenarnya kita tuh persatuan itu tidak hanya ke dalam sebuah tidak hanya ke dalam satu beriman tertentu. Jadi kan seperti kita juga perlu menyadari lah, di dalam dunia ini kan ada berbagai kita kan berbeda-beda kan. Yes. Ada yang beriman, ada yang tidak. Bukan berarti kita membeda-bedakan. Oh, kamu orang beriman, saya berteman dengan Anda. Oh, Anda bukan, saya tidak berteman. Jangan gitu. No. Ya kan, seperti Tuhan Yesus sendiri kan telah mengajarkan kepada kita, kasihlah sesama manusia kan. Ya. Tuhan nggak ngomong harus kasihlah yang kayak gini, enggak. Tuhan ngomong sesamamu. Kita kan manusia Universal. semua. Gitu. Kepada semua orang tanpa terkecuali. Yes. Oke. Itu sih. Tadi kan ada trouble tentang persatuan nih. Ya. Gimana sih cara menyelesaikan trouble itu? Oke. Bila teman-teman memperhatikan segmen yang kemarin, itu kan telah dikatakan jelas bahwa kita memerlukan apa itu Nam? Kasih, ya benar. Sebenarnya itu kita persatuan itu dapat tetap utuh terjadi bila pondasinya sudah benar. Seperti contoh gini, Anda membangun rumah nih, tapi pondasinya sudah salah, rumah itu nggak bakal bertahan lama. Hancur. Pasti hancur itu. Itu sudah pasti itu. Begitu juga dengan kita, ketika kita mengkehendaki sebuah persatuan, kita ingin bersatu, tetapi tidak ada pondasi utamanya ini, yaitu kasih. Ya nggak bisa. Sia-sia. Nah, sia-sia, percuma itu. Contoh ini, kita dalam satu circle nih. Kita ikut circle ini tidak didasari dengan kasih, tetapi didasari dengan, misalkan saya berteman dengan Anda karena Anda masih ada satu darah dengan saya atau gini-gini. Itu pasti akan hancur di tengah jalan. Karena nggak ada dasar kasih itu ya. Itu yang terpenting. Kata kunci utama adalah kasih. Kalau dari aku tentang tadi rasa insecure, terus tentang prinsip yang nggak kuat, terus pemikiran yang beda. Kalau dari aku cukup miliki prinsip yang berdasarkan Alkitab. Karena kita kan anak-anak Tuhan, nggak mungkin dong prinsip kita dari alam kan nggak mungkin, dari pohon, dari gunung kan nggak mungkin. Miliki prinsip yang berdasarkan firman dan juga ambil langkah. Jangan sampai insecure atau rasa nggak pede itu menguasai hidup kita. Kayak gitu. Jadi Benar sekali. harus ambil langkah, beranilah gitu. Karena gini, kalau misalnya kita
selalu diliputi dengan rasa insecure, itu malah kita semacam gimana ya? Menyiksa diri kita sendiri. Jadi kita semakin mundur, kita tidak berkembang jadinya. Yang harusnya kita bisa berkembang, mengembangkan bakat, kita bisa memuliakan nama Tuhan dari bakat kita, tapi karena rasa insecurity kita, jadi kita menutup diri dan tidak berkembang menjadi manusia yang hanya individual, bukan manusia sosial. Tertutup banget. Tidak punya rasa percaya diri dan itu ya, bersyukur juga ya Kak. Iya, intinya itu bersyukur. benar sekali, bersyukur. Iya. Karena dengan bersyukur kita dapat dari bersyukur tersebut kita bisa mencintai diri kita sendiri. Percaya atau tidak itu? Kan misalnya saya nih punya wajah biasa-biasa aja. Kalau saya bersyukur kan saya bisa, wah terima kasih Tuhan wajahku masih sempurna. Tetap percaya diri. Tetap percaya diri, saya bisa mengembangkan bakat. Iya, benar. Oke, nih kan tadi ada cara menyelesaikan. Lah, apa sih berkat dari penyelesaian ini? Nah, kayak tadi disinggung. Tadi kan ada namanya berkat yang terus ngalir kan. Dan juga ketika kita bersatu, ketika kita rukun satu dengan yang lain, itu ada namanya berkat keturunan. Ya. Contohnya gini, bapak ibu kita, kalau mereka rukun, harmonis, hidup harmonis, nggak mungkin dong anaknya hidup dalam aru-aruan, kekacauan, terus hidup dengan ngawur gitu, nggak mungkin. Pasti berkat kerukunan itu turun. Bahkan kalau kita jaga terus sampai 7 turunan mungkin bisa. Jadi berkat keturunan dan juga berkat yang terus ada. Oke. Kalau Gavin nggak ada? Kalau dari saya sudah disampaikan terwakili oleh Wakilkan. Siap. Nih, sebelum mengakhiri sih, apa pesan buat penonton? pesan, monggo silakan. Oh, aku. Yang pasti pesan untuk kalian semua, kalau kalian mengalami rasa insecure, nggak pede, terus juga kalian punya pemikiran yang tertutup kayak tadi, coba kamu pahami lagi Alkitab. Karena Alkitab apa? Alkitab itu isi hati Tuhan. Ketika kamu paham, kamu akan ambil langkah untuk berani ngatasi itu semua. Itu aja sih. Mantap. Kalau pesan dari saya ya, kita kalau misalnya di dalam sebuah komunitas tuh, mari buka pikiran kita. Jangan, maaf kata, jangan berpikir fanatik lah. Jadi jangan keras kepala. Itu sih dari saya. Karena dengan kita membuka pikiran kita, kita terbuka kepada orang, persatuan akan tetap terjaga. Terima kasih untuk pembicara Nam dan Kelvin, terus atas kehadirannya di acara ini. Semoga kedepannya sukses selalu ya. Tetap pantengin terus nih Kak, soalnya kita ada part 3-nya. Stay tune terus ya. Dadah.